Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembahasan kali ini, silakan Fadil dipimpin untuk berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Ya, jadi pada kesempatan ini tentang hubungan antar ini adalah tujuannya untuk memberitahu bahwasanya ada beberapa poin yang seperti Habibie, Haikal, Fatih dan Alif tidak pahami gitu. Maka Ustaz akan memberikan bimbingan ke depannya apa-apa saja yang menjadi permasalahan sehingga Habibie tidak paham, apa yang jadi masalah Haikal tidak paham, dan kita akan cari solusinya gitu. Jadi nanti saya akan coba menjelaskan lagi materi yang pernah saya jelaskan minggu lalu melalui PowerPoint kemarin. Oke, jadi di sini kan Ustaz kemarin suruh ya di LKPD, sudah Ustaz kasih masing-masing kan LKPD-nya ya. Jadi ada analisis faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia ya. Jadi ada lihat kemarin kan ini ada gambar-gambar, Ustaz suruh pilih masing-masing 5 saja, boleh gambar yang mana aja. Kemudian menjelaskan apa keberagaman yang terjadi dari penyebabnya yang ada di halaman terdepan ini, gitu ya. Kemudian yang beberapa hal kemarin seperti Habibie, kita sudah coba lihat Habibie sepertinya kurang memahami faktor penyebab keberagaman di bagian Indonesia negara kepulauan. Jadi coba Habibie baca dulu yang Habibie buat kemarin. Oke, itu kan fokusnya hanya penjelasan tentang suku saja kan. Sementara itu kalau suku saja perbedaannya itu tidak hanya di pulau aja gitu. Bahkan di satu pulau itu ada perbedaan-perbedaan. Nah, perbedaan yang ditekankan itu yang ditanyakan di sini adalah apa? Coba gini ya. Coba kita minta baca hikam dulu. Hikam gimana? 1. Keberagaman suku bangsa, keberagaman kondisi alam, keberagaman budaya dan adat istiadat, keberagaman bahasa daerah, keberagaman makanan khas daerah. Oke, itu ya. Jadi apa hubungannya dengan Indonesia negara kepulauan? Indonesia ini kan negara yang jumlah pulaunya itu ribuan. Jadi ketika ada pulau-pulau yang berbeda ya, ditempati oleh setiap manusia, maka terjadi yang namanya perbedaan-perbedaan. Seperti apa? Yang pertama perbedaan bahasa, makanan, apalagi perbedaan suku yang jelas. Gitu ya. Jadi kalau Ustadz jelaskan seperti itu Habibie, apa kira-kira yang bisa Habibie pahami? Karena Indonesia memiliki perbedaan-perbedaan di setiap pulau, perbedaan suku dan agama. Ya gitu ya. Jadi karena Indonesia negara kepulauan tadi kan, jadi kepribadian masyarakatnya, orang-orangnya itu tentu punya hal yang berbeda-beda. Itu seperti suku, agama, apalagi tadi yang makanan gitu. Apalagi yang Haikal buat tadi? Contohnya selain itu kondisi alam gitu ya. Jadi setiap pulau di Indonesia itu memiliki perbedaan-perbedaan sendiri. Tolong itu lebih diperdalam lagi yang di poin 2-nya ya, Bibi. Oke. Selanjutnya Fatir ya. Nah, Ustaz mau tanya nih. Yang pertama itu adalah tentang letak strategis wilayah Indonesia. Itu maksudnya apa? Coba berdasarkan yang saya jelaskan kemarin. Indonesia itu menjadi tempat sindahnya para pedagang dari luar negeri. Misalnya pedagang yang dari Arab mau ke Amerika, singgah dulu ke Indonesia baru lanjut ke Amerika. Oh gitu. Ya. Oke, jadi itu ya. Memang jadi Indonesia itu dulu adalah negara yang menjadi daerah jalur perdagangan gitu. Jadi orang dari mana-mana itu selalu mampir ke Indonesia. Faktor keberagamannya apa yang terjadi di dunia? Coba baca yang penting buat itu. Kedatangan bahasa dan budaya baru di Indonesia. Oke, jadi banyak ya. Tidak hanya bahasa, apa contohnya kebudayaan-kebudayaannya juga, bahkan
Agama Islam contohnya. Agama Islam itu datang dari mana? Dibawa oleh para pedagang-pedagang gitu. Jadi keberagamannya itu tidak hanya keberagaman bahasa dan budaya, bahkan juga keberagaman ras, agama itu dibawa juga melalui jalur-jalur perdagangan. Itu ya, coba itu dilengkapi lagi nomor satunya ya Pak Dir. Itu masih sedikit sekali itu contohnya, masih kurang, dilengkapi lagi ya. Oke, jadi alif kayak gitu juga ya. Yang Ustaz lihat memang di poin pertamanya alif butuh apa ya, dijelaskan lagi yang Ustaz bilang tadi ya. Jadi karena adanya letak wilayah Indonesia yang strategis tadi, tidak hanya suku saja yang berbeda, tidak hanya budaya saja, tidak hanya bahasa saja, tapi banyak ya, agama apa contohnya nanti dijelaskan lagi di situ. Oke ya, paham ya berempat ini ya. Jadi kita mau lihat lagi ada yang kurang paham hal itu, jadi pahami, belajar lebih baik lagi, dan ketika saya menjelaskan mohon untuk diperhatikan ya Pak Dir. Jadi pahami ya. Oke, jadi ada pun pada kesempatan ini itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau misalnya untuk punya pertanyaan-pertanyaan lagi silahkan tanyakan ke Ustaz langsung. Dan juga Ustaz menyimpulkan bahwasanya sebenarnya antum itu sudah cukup paham, namun belum bisa menyebutkan apa-apa saja contohnya gitu. Coba dicari lagi contoh-contohnya, semoga antum bisa memahami lagi ke depannya. Ada pertanyaan kira-kira? Oke, kalau tidak ada pertanyaan silakan dilanjutkan, diselesaikan dan diperbaiki yang salah-salahnya tadi. Kita tutup pertemuan kita. Nanti setelahnya silakan dikumpulkan Ustaz. Bila kita berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan tutup doa. Hati.